Mazmur 89 ayat 15 sampai 18. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Saya bacakan sekali lagi ayat ke-18. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tiba pada saat ini kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan, siapakah Allah menurut saya? Siapakah Allah menurut kita pribadi-pribadi? Mungkin kita punya banyak jawaban yang berbeda-beda. Orang sakit berdoa dia sembuh, dia akan bilang Allah itu Maha Penyembuh. Kita punya pengalaman iman masing-masing yang barangkali mempengaruhi pengenalan kita tentang siapa itu Allah. Kalau kita bertanya siapa itu Allah, orang akan bilang Allah itu baik, Allah itu Maha Kuasa. Ayat firman Tuhan hari ini yang mendasari kita merenungkan tentang hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, ditulis seorang pemazmur yang mengalami kasih Allah dalam hidupnya secara pribadi. Kalau kita baca Mazmur 89 ayat 1, ini merupakan nyanyian pengajaran dari Etan, orang Israel. Siapa itu Etan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa dia sampai mampu mengatakan seperti poin dalam ayat 15, bahwa kasih dan kesetiaan berjalan di depan Tuhan. Etan adalah seorang yang sangat bijaksana. Kalau kita nanti baca dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 31, dituliskan di sana bahwa kebijaksanaannya Etan itu hanya setingkat di bawah Salomo. Jadi masa itu Salomo dianggap menjadi orang yang paling bijaksana, dan di situ ada Etan yang dikenal juga sebagai orang yang bijaksana. Pada pemerintahan Raja Daud, Etan ini diberikan tugas. Pekerjaannya sebagai keturunan Lewi adalah mengubah lagu-lagu pujian kepada Allah. Dia sebagai pemimpin paduan suara yang di setiap pertemuan-pertemuan ibadah, dia akan memimpin paduan suara untuk memuji-muji Tuhan di bait Allah. Dan pengalaman pribadinya juga bukan hanya didasarkan pada situasi yang menyenangkan. Pada saat itu dia melihat bagaimana Allah yang menghukum bangsa Israel karena dosa mereka. Etan melihat bagaimana bangsa Israel yang dihukum Allah karena tidak hidup dalam kebenarannya Allah. Tetapi sekalipun Allah menghukum dosa Israel, Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Dan bukan hanya dengan apa yang dialami Etan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman iman, keyakinan iman Etan juga dipengaruhi di saat dia menyaksikan betapa Allah sangat setia kepada raja yang dipilihnya, yaitu Daud. Bagaimana Etan melihat penyertaan Allah kepada Daud, sekalipun Daud mengalami pergumulan berat. Pada saat itu Daud dikejar-kejar atau dikudeta anaknya sendiri, Absalom. Daud seperti dikerumuni banyak musuh. Daud berdosa tapi Tuhan ampuni. Daud punya banyak musuh tapi Allah sertai. Pengalaman iman yang dialami Etan secara pribadi, dan pengalaman iman karena menyaksikan penyertaan Allah atas Raja Daud, dan pengalaman iman menyaksikan kasih setia Allah yang senantiasa mengasihi Israel, membuat Etan dengan iman, dengan pernyataan yang tegas dalam ayat 2 dia katakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Menikmati pengalaman-pengalaman itu, menikmati kasih setia Tuhan itu, Etan pun sebagai pemazmur mengatakan dalam ayat 15 bahwa keadilan dan hukum itu tunduk ada di bawah tumpuan tahtanya Allah. Etan mau mengatakan bahwa Allah
Allah lah yang paling adil dan sumber keadilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konsep perjanjian lama ada satu kata yang dikenal untuk menerjemahkan keadilannya Allah, yaitu mispat. Ini kata yang bermakna sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa ditawar. Dan keadilannya Allah tidak pernah lepas dari ukuran kebenarannya Allah. Kalau dosa ya dosa, salah dihukum. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keadilannya Allah berjalan bersama dengan hesetnya Allah, yaitu kasih setia Allah. Heset itu sesuatu yang berasal dari Allah dan tidak akan pernah berhenti. Artinya ini berlangsung terus menerus dalam keadaan apapun. Pemazmur ini mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa keadilan dan kasih setia Allah tidak akan pernah berkesudahan dari kita, dari Israel yang dikasihinya, dan dari kita jemaat yang dikasihinya. Kesaksian pemazmur ini juga sangat luar biasa saat dia berkata dalam ayat 16, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Etan mau mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa dalam pergumulan, dalam peperangan, dalam bentuk bahaya sekalipun, Tuhan mengubah itu menjadi sorak-sorai. Kata sorak-sorai yang ada di sini Bapak Ibu Saudara biasanya digunakan saat mereka akan berperang. Bagaimana pemimpin perang meniup trompet lalu mereka akan bersorak menghadapi peperangan. Tapi pemazmur mengatakan bahwa sorak-sorai peperangan di dalam kasih setia Allah diubah menjadi sorak-sorai sukacita kemenangan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, pemazmur ini di akhir ayat 18. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Pemazmur ini merenungkan bahwa dengan kasih setia Allah, bangsa Israel yang hidup dalam ketakutan sekalipun diangkat oleh Allah, diberikan keberanian yang baru, kekuatan yang baru untuk mereka menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Berdasarkan apa yang ditulis pemazmur ini, apa yang menjadi renungan kita Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi sukacita kita menikmati firman Tuhan hari ini? Ada beberapa hal yang menjadi renungan kita. Poin pertama Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah, karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dari ini. Pengalaman iman pemazmur saat dia merenungkan, menghitung, menikmati kembali apa yang Tuhan lakukan bagi dia, membuat dia tidak pernah berhenti bersukacita. Dan hari ini renungan firman Tuhan ini mengajak kita untuk kembali merenungkan, mengingat dan mengalami kembali kasih setia Allah. Kalau saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara mungkin 30 detik, coba renungkan kembali apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Ada banyak, tak terhitung. Sampai Yohanes pun dalam pasal terakhir Injil Yohanes, pasal terakhir ayat terakhir, dia bilang seandainya langit pun menjadi tempat menuliskan kasih Tuhan, tidak akan cukup. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes pasal terakhir ayat terakhir, bahwa Yohanes bersaksi langit sekalipun tidak cukup menjadi tempat kalau semua perbuatan Yesus itu mau dituliskan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang yang gagal bersukacita karena kita gagal mengalami kasih Allah. Dan sore hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita mengingat kembali, merenungkan kembali, menghitung kembali berkat-berkat, pengalaman-pengalaman rohani, hal-hal indah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dalam pergumulan imannya, pemazmur ini mampu mengatakan berbahagialah bangsa yang bersorak-sorai. Dia mengatakan ini bukan dalam situasi yang aman, nyaman, tentram, tapi di saat dia melihat pun bangsa Israel dalam pergumulan, dia mampu mengatakan berbahagialah orang bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara,
Bersukacita bukan tentang tidak ada pergumulan hidup. Bersukacita bukan tentang tidak ada persoalan hidup. Tapi bersukacita tentang apakah saya mengalami kasih-Nya Allah atau tidak. Kalau saat ini kita merasa Allah itu tidak adil dalam diri kita, Allah itu tidak setia kepada kita, mari merenung sejenak, melihat kembali hidup kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan ya dalam diriku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ketika ada seorang petani semangka. Dia menanam semangka. Suatu ketika saat dia menanam semangka, dia mulai melihat semangkanya ini siap dipanen. Muncul buah semangka. Lalu karena cuaca yang sangat terik, dia pergi ke pinggir ladangnya. Kebetulan di situ ada pohon duku yang tinggi dan sedang berbuah lebat juga. Dia duduk di bawah pohon duku sambil menatap pohon semangka. Dia bilang seperti ini, Tuhan ini aneh, Tuhan ini enggak adil. Pohon ini kecil, merambat di tanah, tapi buahnya besar. Kan harusnya pohon semangka itu besar, supaya bisa menahan buah yang besar. Tapi ini Tuhan buat pohon yang kecil, merambat di tanah, buahnya besar. Tuhan ini tidak adil. Bapak Ibu Saudara, setelah dia berkata-kata seperti itu, tiba-tiba buah duku jatuh dan kena kepalanya. Dia baru tersadar, oh iya ya Tuhan itu adil. Kalau seandainya ini pohon semangka, dan semangka itu yang jatuh di atas kepalaku, sudah jadi apa kepala ini? Memang Tuhan itu adil. Dia buat buah duku itu di atas kecil, yang besar itu di bawah, supaya aku aman berteduh di bawahnya. Bapak Ibu Saudara, kadang kita karena tidak lagi mengalami kasih-Nya Allah, mulai menghakimi Allah tidak adil. Si Purba itu tidak pernah belajar, nggak pernah ke gereja, nggak pernah kebaktian, nggak pernah pertonggoan, kok lulus ya anaknya UTBK. Aku belajar pagi malam ke gereja. Ya, ada lagu Simalungun, Erik Itombur Udan katanya lagi ya. Sudah pergi bimbel hujan deras, pertonggoan pemuda, ke gereja. Kalau di sini 3 kali ibadah dia hadir pagi, siang, sore, bergumul berdoa. Hadir lagi di doa UTBK, enggak lulus. Tuhan enggak adil. Berarti lebih bagusnya enggak ke gereja daripada ke gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering kita melihat Tuhan itu tidak adil dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita gagal merenungkan kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam diri kita. Karena itu dalam pergumulan, dalam kesusahan hidup, belajarlah count the blessing. Hitunglah berkat Tuhan supaya kita senantiasa mampu bersuka cita dalam kasih setia Tuhan. Yang pertama, yang kedua Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengatakan dalam ayat 18, sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Pemazmur berbicara tanduk Bapak Ibu Saudara. Ini ilustrasi sederhana yang diangkat pemazmur. Mengapa dia mengatakan tanduk kami meninggi? Ini ibarat 2 ekor sapi atau kerbau yang akan beradu. Sebelum mereka beradu, mereka akan mengangkat kepala mereka dan menunjukkan tanduknya yang panjang itu. Yang semula mereka tertunduk, tapi karena ketemu lawan akhirnya dia mengangkat kepala dan menunjukkan tanduknya yang tinggi itu untuk menyerang. Dia mau mengatakan, ini aku punya tanduk yang kuat untuk melawan. Bapak Ibu Saudara, gambaran itu kira-kira mau menyatakan dalam diri pemazmur bahwa oleh karena Allah sumber kekuatannya, sumber kemuliaannya, maka Allah membangkitkan kembali dia dengan keberanian yang dari Allah untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Dan karena itu sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menikmati bahwa Allah itu sumber kekuatan kita, mari minta Allah membangkitkan kembali keberanian kita, iman kita untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di atas teks firman Tuhan ini, dalam ayat 12 pemazmur menuliskan,
bahwa segala yang ada di sini, di bumi ini adalah milik Tuhan. Punyamulah langit, punyamulah bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Pemazmur menyatakan itu sebagai gambaran bahwa Dialah sumber kekuatan segalanya. Dialah Allah yang maha kuasa, Allah pemilik segalanya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menundukkan kepala sebagai orang yang letih, lesu, seperti tidak punya Tuhan. Tapi sore hari ini kita mau diajar. Kita tidak lagi bilang sama Tuhan, Tuhan aku punya pergumulan yang sangat berat, aku ketakutan, aku letih. Tapi mulai sore hari ini mari kita mau mengatakan kepada diri kita, hei, kamu punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat setia. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, seorang misionaris penginjil keliling yang bernama Karl Boberg, seorang Skotlandia, seorang pendeta yang juga misionaris, berkeliling dari kota ke kota yang satu untuk memberitakan Injil. Suatu ketika saat perjalanan menuju tempat dia untuk memberitakan Injil, tiba-tiba badai, topan, petir menyambar, cuaca buruk sekali, hujan deras, hujan badai menghadang perjalanannya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi, dia berteduh di balik pohon yang sangat besar. Dia berlutut di sana di balik batu. Untuk tidak terkena badai dia berteduh. Dan dia berdoa. Dia minta Tuhan supaya badai, cuaca buruk sekalipun tidak menjadi penghalang dia untuk pergi memberitakan Injil. Dan setelah sekian beberapa menit dia berdoa, Tuhan menjawab doanya. Tuhan berikan kembali cuaca yang cerah. Dia melihat langit, lalu dia melihat sinar matahari yang kembali menuntun dia dalam perjalanannya. Pengalaman itu menjadi pengalaman bagi dia untuk menuliskan sebuah syair doa kepada Tuhan. How great is thou art. Maha besar Engkau ya Allah. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, oleh Yayasan Musik Gereja, kidung pujian itu ada dalam kidung jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar. Refnya itu menjadi kesaksian imannya Karl Boberg. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, badai, cuaca buruk apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita? Masih mampukah kita seperti Boberg berkata bahwa maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kesaksian Paulus dalam 2 Timotius 2:13 bahwa Allah itu senantiasa Allah yang setia sekalipun kita sering tidak setia. Dalam hal apa yang kita alami, di saat kita merenungkan kasih setia Allah, masihkah kita sanggup mengatakan, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Teman-teman yang tidak masuk barangkali di kampus yang didoakannya selama ini, kampus terbaik yang dia sudah ikuti tes, doakan, tapi tidak masuk. Sore hari ini masih mampukah berkata, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Keluarga yang bergumul keadaan ekonomi, masih mampukah kita mau mengatakan bahwa maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang menikmati kasih setia Tuhan, dia akan mampu mengatakan, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Coba kita nyanyikan lagu pujian ini ya, saya dibantu dari kidung jemaat nomor 64. Kita nyanyikan ayat pertama saja. Bila kulihat bintang gemerlapan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran. Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu
maka jiwaku pun, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara, pengalaman pemazmur yaitu Ethan membuat kita mengerti bahwa Allah itu Maha Kuasa. Keadilan dan kasih setianya tidak akan pernah berakhir. Berdasarkan pengalaman Bobot, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan dalam hal apapun yang sedang kita hadapi, karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Yang ketiga saat ini, tugasnya. Kalau kita sudah menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dari kita, apa yang aku harus lakukan? Marilah hidup dalam kasih setia Tuhan. Menjadi jemaat yang tidak pernah berhenti membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan warna liturgi hari ini warna hijau, menunjukkan pertumbuhan daun yang segar. Sebagai orang yang menikmati kasih setia Tuhan, marilah terus semakin bertumbuh dalam Tuhan. Membangun komitmen persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam doa dan pembacaan firman. Saat kita menikmati bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia, mari punya waktu yang selalu rindu datang pada Dia. Untuk kita semakin menikmati mengenal kasih setia Tuhan, ya semakin dekat dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini, mari kita menantang diri kita untuk semakin hari semakin dekat dengan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak tahu, tapi saya yakin melihat wajah Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja ini dan mungkin juga yang ada di rumah ya. Saya yakin jemaat GKP Padang Bulan ataupun Bapak Ibu Saudara yang sedang datang beribadah, saya yakin Bapak Ibu Saudara orang-orang yang berdoa. Amin. Iya. Mari bangun pagi hari, kita bangun bertemu dengan Tuhan, berdoa dalam saat teduh kita. Supaya kita semakin menikmati betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita semakin rindu pada firman Tuhan, untuk semakin kita menikmati betapa setianya Tuhan dalam hidupku. Dan itu membuat kita semakin kuat dan semakin mampu memuji Tuhan apapun yang kita alami, maka jiwaku pun memujimu. Amin. Kita berdoa.